Halo, Assalamualaikum. Saudara sekalian, saudara-saudara tentu pernah berinteraksi dengan teman-teman kan? Nah, sebagai makhluk sosial, kita pasti sering interaksi dengan sesama, ya kan? Nah, dan saya yakin semuanya ingin yang dalam interaksi itu semuanya ingin, gitu ya. Dalam interaksi itu semuanya saya yakin ingin kebaikan. Tidak ada satu orang pun yang ingin punya musuh. Itu pasti. Ya, saya yakin siapapun tidak ingin punya musuh. Semuanya ingin punya teman, gitu kan. Tapi kadang-kadang pada sesuatu kondisi dipaksa kita oleh keadaan, situasi dan sebagainya untuk bergesekan dengan sesama kita. Gitu. Nah, pada kasus ini, ketika yang kita hadapi, yang dihadapi itu adalah orang yang dalam istilah umum dikatakan orang bodoh, atau mungkin orang yang biasa-biasa saja, atau apa ya, orang yang kurang pengalaman barangkali. Nah, itu mudah, saudara, cara menyelesaikannya. Gimana? Ancam dia, intimidasi dia, takut-takuti dia dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. Misalnya, diancam seseorang yang kemudian ini diancam, engkau saya laporkan kepada polisi ya, kamu akan mendapatkan begini, begitu, begini, begitu. Dia orang yang biasa itu akan mendengar nama polisi saja, sudah takutnya minta ampun. Tahu orang yang bekerja kemudian, kalau kamu nggak nurut, akan saya berhentikan kamu dari pekerjaan kamu. Nah, orang yang butuh, ya takut banget. Dan lain-lain, dan lain-lain. Misalnya, orang yang jual, ya orang macam-macam lah. Nah, begitu. Jadi, pertama, ya, orang biasa-biasa, caranya ditakut-takuti, diancam. Insya Allah efektif itu. Sama dengan seorang siswa kalau tidak nurut sama gurunya dikasih nilai jelek, begitu itu. Ya, sama lah dengan begitu. Nah, karena apa? Karena ya siswa kan tergantung sama gurunya. Padahal tidak begitu juga. Kalau siswa yang punya kelebihan, saya yakin tidak takut juga, patuh iya. Tapi kalau yang ngajar agak nakal sedikit, ya dia pasti berani berontak. Nah, itu aja contoh ya. Nah, berikutnya kepada orang yang pinter, orang yang punya reputasi, orang yang punya jabatan, orang yang jadi tokoh, orang yang dihitung di masyarakat. Itu juga relatif mudah caranya. Temui, ajak ngobrol, diselaraskan pahamnya, lakukan deal. Jika dealnya berhasil, ya dia akan ini selesai. Kenapa? Orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya reputasi, orang jadi tokoh, itu masih menghitung, masih punya hitungan. Hitungannya adalah ketika dia dalam suatu kasus dia kalah, itu akan menjatuhkan reputasi dia. Orang-orang seperti ini masih butuh jabatan, butuh pangkat, butuh macam-macam. Dia butuh dianggap pintar, butuh dianggap macam-macam. Nah, ini cara menyelesaikannya begitu. Nah, tapi hati-hati dengan orang yang di tengah. Wis pinter gak, jabatan gak pati nguber gitu ya. Kemudian ekonomi juga pas-pasan begitu. Dia juga sering berkonflik gitu. Dia sudah ya orang lapangan dia, ya orang-orang ya enggak pinter, biasa-biasa saja, enggak pinter. Cuma nekat. Hati-hati dengan yang model begini.
Karena yang model begini dia sudah tidak mikir kok. Mikir dia kira-kira begini kurang lebih. Saya tidak ngelawan, itu saya juga mati. Belum tentu juga dapat lebih. Saya ngelawan, itu kemungkinan juga mati, juga nggak dapat apa-apa. Kalau saya kalah, kayak kalah, mentok resikonya mati. Kalau saya menang, mereka kan juga takut. Nah, wong saya ini kan dulu juga biasa-biasa saja, nggak punya apa-apa. Kalau sekarang saya kembali nggak punya apa-apa, toh sekarang juga nggak punya apa-apa. Emang saya kalah saya di mana? Berhati-hati dengan orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Mereka punya keberanian, beraninya berani babi. Nah, itu berbahaya daripada berhadapan dengan orang yang bodoh sekalian atau pinter sekalian. Pinter bisa dinego, bodoh bisa diintimidasi. Yang repot tuh musuh orang yang di tengah ini loh. Terus pinter gak, dianggap goblok, ya gak iso wong rodok pinter. Dianggap pinter, ya kadang-kadang pinter barang. Gitu. Tapi keberaniannya itu kadang ngawur. Beraninya babi, ngawur. Ya, berani babi itu kan kadang kalau kadung nyeruduk, ngerusak segalanya. Meskipun kalau ini ya mudah dipatahkan babi itu. Gitu. Tapi kalau pas menang, ya menghancurkan banyak hal. Gitu. Nah, ini yang harus kita Jadi ya mungkin ini pelajaran bagi kita semua lah. Agar ya dalam berinteraksi dengan sesama kita bisa tahu siapa yang ada interaksi dan bagaimana ininya. Bagaimana untuk orang yang model-model berani babi? Biarkan dia, nggak usah direken, nggak usah digubris, gitu kan? Ya sudah. Paling dalam sebuah perkumpulan tidak banyak orang begitu itu. Nah, sudah. Nggak usah digubris, nggak usah direken, biarkan. Jangan diusik. Selesai kok. Mereka tidak akan macam-macam itu. Nah, cuman ya begitu tadi itu. Ya. Kalau yakin punya tameng yang kuat, ya dengan model tiga orang itu aman-aman saja. Jadi begitu ya. Bagaimana menghadapi dengan orang masing-masing kita kan bisa bercermin dengan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum.